Bahagia. Saya Polikarpus W. Manek, NIM 2018-012-119. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku termasuk pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan meja, seperti mengikir, mengetap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Pekerjaan kerja bangku termasuk berbagai jenis konstruksi geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Kunci keberhasilan dari bangku kerja adalah kesabaran dan ketelitian dalam bekerja. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019-012-101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan kerja bangku dan fungsinya. 1. Ragum. Ragum adalah suatu alat menjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disnei, dan lain sebagainya. Dengan memutar tangkai handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka benda kerja yang sedang dikerjakan. 2. Mesin bor. Mesin bor digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain sebagainya. 3. Snei. Snei berfungsi untuk membuat ulir pada bagian besi bulat atau untuk memperbaiki ulir pada baut yang sudah rusak. 4. Tap. Tap berfungsi untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini digunakan untuk memperbaiki ulir pada mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur. 5. Handle snei. Tangani secara diam-diam untuk menahan thread dengan kuat agar operator dapat memberikan tekanan yang merata dan tidak miring. 6. Handle tap. Handle tap berfungsi untuk menahan tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. 7. Sikat baja. Sikat baja biasa digunakan untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama dan kotoran atau karat dari permukaan logam. 8. Gergaji besi. Gergaji besi digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran dan baja dengan kadar karbon yang rendah, yaitu logam lunak. 9. Penitik. Peruncing biasanya digunakan dengan palu untuk membuat titik atau tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik atau tanda tersebut mencegah bor agar tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. 10. Penggores. Penggores adalah alat yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Perkenalkan, nama saya Satria Dinugroho dengan NIM 2019-012-102. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Sayatan-sayatan pada pekerjaan ini sangatlah lembut. Untuk mengurangi dimensi baja dengan cara dikikir membutuhkan waktu yang cukup lama. Jenis pengerjaan ini dilakukan dengan alat yang disebut sebagai kikir. Adapun macam-macam proses pengikiran. Berdasarkan variasi bentuk penampang kikir, ada beberapa macam proses pengikiran. Macam-macam proses pengikiran tersebut antara pengikiran rata atau lurus. Proses pengikiran lurus digunakan untuk mengikir lurus atau flat. Jenis pengikiran ini menggunakan kikir lurus atau rata. Adapun jenis yang lain adalah pengikiran persegi. Proses pengikiran persegi digunakan untuk mengikir lubang berbentuk persegi. Selain itu, proses pengikiran persegi juga digunakan untuk mengikir alur atau celah yang memiliki sudut 90 derajat. Pengikiran persegi menggunakan kikir berpenampang persegi. Selanjutnya, pengikiran bulat. Proses pengikiran bulat digunakan untuk mengikir lubang lingkaran atau cekungan. Pengikiran bulat menggunakan kikir berpenampang lingkaran. Lalu, pengikiran setengah bulat.
Proses pengikiran setengah bulat digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk melengkung atau segungan. Selain itu, proses pengikiran ini juga bisa digunakan untuk mengikir celah bersudut kecil. Proses pengikiran setengah bulat menggunakan kikir berpenampang setengah lingkaran. Lalu pengikiran segitiga. Proses pengikiran segitiga digunakan untuk mengikir bentuk-bentuk dengan sudut 60 derajat. Proses pengikiran ini menggunakan kikir berpenampang segitiga. Selain ditinjau berdasarkan bentuk penampang kikir, macam-macam pengikiran juga dapat ditinjau berdasarkan tingkat kekasaran yang dihasilkan. Berikut macam-macam pengikiran menurut tingkat kekasaran yang dihasilkan. 1. Pengikiran kasar. Proses pengikiran kasar menghasilkan kekasaran permukaan yang paling kasar. Pengikiran kasar biasanya digunakan untuk mengurangi dimensi benda kerja secara besar-besaran. Proses pengikiran ini menggunakan kikir kasar. Lalu pengikiran menengah kasar. Proses pengikiran menengah kasar merupakan proses pengikiran yang menghasilkan kekasaran permukaan antara kasar dan halus atau tengah-tengah. Pengikiran ini digunakan ketika benda kerja hampir mendekati ukuran yang diinginkan. Jenis kikir yang digunakan pada pengikiran ini memiliki bilah yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Pengikiran halus. Proses pengikiran halus menghasilkan kekasaran permukaan yang halus. Pengikiran ini biasanya digunakan untuk finishing. Proses pengikiran halus menggunakan kikir halus. Adapun cara memegang kikir, yaitu pertama, tangkai kikir harus dipegang dengan ibu jari berada di atas tangkai kikir. Lalu jari telunjuk sejajar mengikuti panjang tangkai kikir. Ketiga jari yang lain dilingkarkan pada tangkai kikir. Selanjutnya, untuk pengikiran berat, tangan yang tidak memegang tangkai kikir atau tangan yang lain diletakkan pada ujung kikir. Bagian tangan yang disentuhkan adalah telapak tangan. Selanjutnya, untuk pengikiran ringan, ujung jari tangan menyentuh ujung kikir untuk mengimbangi. Yang terakhir, pada saat mengikir, posisi benda atau badan agak condong ke depan dengan salah satu kaki berada di depan membentuk kuda-kuda. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Salsya Milenia dengan NIM 2019-012-075. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kerja bangku dengan menggergaji. Salah satu kegiatan kerja bangku adalah menggergaji. Teknik kerja bangku ini merupakan yang sering dilakukan dalam praktek kerja bangku. Menggergaji adalah memotong benda padat. Penggergajian dilakukan dengan perkakas yang disebut sebagai gergaji atau saw. Pada material kayu, penggergajian dilakukan dengan handsaw. Sedangkan pada material logam, penggergajian dilakukan dengan hacksaw. Gergaji besi dengan fungsi untuk menggergaji lapisan besi atau besi tipis karena bentuknya yang demikian beda dengan gergaji kayu. Geriginya yang kecil dan ujung depan dan belakang ada pemuntir yang gunanya untuk mengencangkan dan mengendorkan gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari sengkang dan daun gergaji. Sengkang adalah pegangan untuk menggergaji, sedangkan daun gergaji ada yang mempunyai gigi berbentuk lurus dan berbentuk zigzag. Jenis daun gergaji dan fungsinya. Ada dua jenis daun gergaji yang digunakan dalam kerja bangku, diantaranya single cut atau jenis daun gergaji yang memiliki gerigi satu sisi saja. Double cut adalah jenis daun gergaji yang memiliki gerigi di kedua sisi. Susunan gigi gergaji yang lurus atau bersilang berbentuk gigi lurus dipakai pada pemotongan benda-benda yang tipis, sedangkan gigi bersilang dipakai untuk memotong benda-benda yang lebih tebal. Tujuan dibuat gigi bersilang adalah agar tenaga untuk memotong tidak besar dan daun gergaji tidak terjepit sehingga tidak macet.